Halo semuanya, perkenalkan saya Ananda dan Putra dengan NIM S1S1240027. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai virtual machine. Pada fokus video kali ini saya akan mendalami tentang memahami apa itu virtual machine, jenis-jenis, contoh, kelebihan dan kekurangan, serta panduan instalasi di Windows. Kita masuk, apa itu virtual machine? Virtual machine atau sering disingkat dengan VM adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik kita. Dan kata lain, virtual machine adalah sebuah program atau perangkat lunak yang bisa meniru fungsi dari sebuah komputer fisik, lengkap dengan sistem operasi dan aplikasi di dalamnya. Contohnya itu kita bisa menjalankan Linux di dalam Windows menggunakan virtual machine. Ada beberapa komponen utama virtual machine. Yang pertama ada host machine atau komputer fisik tempat virtual machine dijalankan. Dan ada guest OS, itu sistem operasi yang dijalankan di dalam virtual machine. Dan ada hypervisor atau perangkat lunak yang mengelola dan menjalankan virtual machine. Kita masuk ke jenis-jenis virtual machine. Pertama kita bahas dulu sistem virtual machine atau disingkat SVM. SVM adalah jenis virtual machine yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi lengkap di dalam sistem operasi utama atau host kita. Ini digunakan untuk pengujian sistem, simulasi, pelatihan, dan lain-lain. Contohnya ada pada VirtualBox, VMware, Workstation, dan Hyper-V. Selanjutnya ada proses virtual machine. Berbeda dari sistem virtual machine, proses virtual machine dirancang untuk menjalankan satu aplikasi atau program tertentu, bukan keseluruhan sistem operasi. Namun dia lebih ringan, tapi tidak menyediakan sistem operasi penuh. Contohnya ada pada Java Virtual Machine atau JVM dan Net Common Language Runtime atau CLR. Nah, kita masuk ke contoh-contoh virtual machine. Pertama kita bahas contoh-contoh sistem virtual machine. Yang pertama ada Oracle VirtualBox. Ini gratis, open source, dan banyak dipakai untuk keperluan belajar dan testing. Selanjutnya ada VMware Workstation. Ini dia versi berbayar, lebih stabil dan banyak fitur untuk pengguna profesional. Lalu juga Microsoft Hyper-V. Ini bawaan dari Windows versi Pro dan Enterprise. Cocok untuk pengguna Windows yang ingin virtualisasi secara native. Dan juga ada QEMU yang lebih sering digunakan di lingkungan Linux dan server karena ringan dan fleksibel. Adapun kelebihan dari sistem virtual machine, pertama, bisa menjalankan OS lain tanpa harus menghapus OS utama. Misalnya, kita bisa install Linux di dalam Windows atau sebaliknya. Kedua, sistem virtual machine sangat cocok untuk eksperimen dan belajar karena sistemnya terisolasi, jadi aman untuk dicoba-coba. Ketiga, kita bisa membuat snapshot atau cloning. Jadi kalau terjadi error, tinggal restore ke versi sebelumnya. Dan terakhir, kerusakan di dalam virtual machine tidak akan mempengaruhi komputer utama, jadi aman. Adapun kekurangan dari sistem virtual machine, yang pertama ini boros resource, terutama pada RAM dan CPU, karena menjalankan dua sistem sekaligus. Selain itu, performanya juga tidak secepat sistem langsung, apalagi untuk aplikasi berat atau game. Bagi pemula, proses instalasi dan konfigurasi virtual machine bisa membingungkan. Dan kadang akses ke hardware seperti USB atau printer bisa bermasalah tanpa pengaturan tambahan. Selanjutnya kita bahas contoh-contoh proses virtual machine. Pertama yang paling populer adalah Java Virtual Machine atau JVM.
yang bisa menjalankan program Java di berbagai sistem operasi. Kemudian ada NetCLR, yaitu Common Language Runtime dari Microsoft untuk menjalankan aplikasi berbasis net seperti C. Dan ada juga Python Virtual Environment atau VNV yang membantu memisahkan library antara proyek Python. Meski ini bukan virtual mesin penuh, tapi konsepnya mirip. Adapun kelebihan dari proses virtual mesin yaitu ringan dan cepat karena hanya menjalankan satu aplikasi. Portable, aplikasi Java misalnya bisa dijalankan di Linux, Windows, atau Mac tanpa diubah. Aman karena berjalan dalam lingkungan sandbox dan praktis. Kita tidak perlu install OS tambahan, cukup install runtime seperti JVM atau .NET. Adapun kekurangan dari proses virtual machine yaitu tidak bisa digunakan untuk simulasi OS atau install sistem operasi lain. Kemudian aplikasi bergantung pada runtime. Jadi kalau JVM tidak ada, program Java tidak bisa dijalankan. Sering juga muncul masalah kompatibilitas versi. Misalnya aplikasi butuh JVM versi 17, tapi kita hanya punya versi 11. Dan terakhir, kurang fleksibel untuk keperluan seperti pengujian OS, penetration testing, atau jaringan virtual. Lanjut ke instalasi virtual machine di Windows menggunakan VirtualBox. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstal sistem operasi Ubuntu Linux sebagai virtual machine di dalam sistem operasi Windows menggunakan VirtualBox. Langkah pertama, download VirtualBox. Buka browser, lalu masuk ke situs resmi virtualbox.org, lalu klik menu Downloads. Setelah itu, pilih Windows Host untuk mengunduh installer VirtualBox. Jangan lupa unduh sesuai versi atau perangkat kita. Selanjutnya, download ISO Ubuntu. Masuk ke link ubuntu.com, lalu ke download. Setelah itu ke desktop, lalu pilih versi Ubuntu terbaru, misalnya Ubuntu 22.04 LTS. Selanjutnya klik download. Setelah itu kita install VirtualBox di Windows. Buka file installer VirtualBox yang telah di-download tadi. Setelah itu klik next beberapa kali sesuai dengan petunjuk yang ada. Direkomendasikan untuk gunakan pengaturan default. Selanjutnya klik install. Jika diminta oleh Windows, klik yes. Setelah selesai, klik finish untuk membuka VirtualBox. Selanjutnya buat virtual machine baru. Buka VirtualBox yang telah diinstal tadi, klik menu Tools, klik New. Setelah itu, tentukan nama dan pilih lokasi folder. Setelah itu, pilih installernya. Lalu klik Next. Selanjutnya atur memori dan harddisk. Nah, di sini kita sesuaikan memori berdasarkan apa yang kita butuh, dan atur prosesornya, berapa CPU yang akan kita gunakan. Lalu klik next. Setelah itu di virtual hard disk kita sesuaikan berapa virtual hard disk yang akan digunakan. Lalu klik next. Nah, setelah itu virtual machine Ubuntu sudah ada. Lanjut, agar kita bisa menginstal Ubuntu-nya, klik settings. Di settings, klik display, lalu ubah grafik controllernya menjadi VBox SVGA. Lalu uncheck list bagian 3D acceleration, lalu oke.
Nah, untuk menginstal Ubuntu, jalankan dulu virtual machine-nya. Klik start. Nah, pas sudah di Ubuntu-nya, pilih try or install Ubuntu, lalu tekan enter. Di sini pilih bahasa sesuai bahasa yang ingin kamu gunakan, lalu klik next. Di accessibility-nya klik next. Nah, di sini pilih layout keyboardnya kita, lalu klik next. Selanjutnya pilih untuk terhubung ke internet atau tidak terhubung ke internet, lalu klik next. Selanjutnya pilih install Ubuntu kalau ingin menginstal dan try Ubuntu kalau hanya ingin mencoba, lalu klik next. Selanjutnya pilih interactive installation agar diberikan step by step sampai instalasinya selesai, lalu klik next. Selanjutnya pilih default selection agar tampilannya lebih bersih dan mudah dipahami, lalu klik next. Selanjutnya di sini tidak usah checklist apa-apa, langsung klik next. Sini klik pilih erase disk, lalu klik next. Lalu buat akun mulai dari username dan password sesuai file tadi, lalu klik next. Pilih zona waktu berdasarkan waktu lokasi kita, lalu klik next. Setelah itu Ubuntu-nya sudah siap diinstal, lalu klik install. Nah, setelah diinstal kita harus merestart perangkat kita, lalu klik restart now, dan Ubuntu telah selesai diinstal. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.